Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, Tuhan seluruh semesta alam yang patut kita sembah dan kita imani. Kemudian shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga dan juga sahabatnya. Dan semoga kita nanti termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat dan bisa bertemu di kausarnya Nabi Muhammad. Amin. Tidak lupa pula, mari kita doakan teman, sahabat, ya, keluarga, tetangga yang sedang sakit. Semoga segera disembuhkan dan diberi kekuatan, kesabaran yang sedang mengalami musibah. Semoga segera diberikan jalan keluar dan juga kekuatan juga. Dan yang sedang memiliki hajat, ya, atau keinginan, semoga segera dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman kelas I dan kelas J telah berkenan hadir di Zoom kita pada pagi hari ini. Jam berapa? Jam 7 lebih berapa? 10 apa jam 12. Jadi saya harapkan semoga kalian tetap semangat ya, tetap semangat karena ya ini dinamika dalam proses kuliah ya. Jadi saya juga pernah ngalamin, kalian juga sedang ngalamin ya. Kita sama-sama enjoy aja lah. Oke, sebelumnya saya mohon maaf, ini kelas J khususnya ya, karena harus dimajukan karena insya Allah kalau jadi ini saya mau keluar kota dari hari Kamis sampai hari Minggu, hari Ahad. Sehingga saya khawatir nanti yang kelas J malah tidak ada Zoom, sehingga saya pikir ya lebih baik digabungin sekarang dulu. Nanti kalau nggak ada acara, insya Allah kita move ke hari Sabtu lah. Gitu. Karena Sabtunya Sabtu pagi juga kan, jam 7.20, kelas J. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebelum ini, agenda kita hari ini adalah pertama, penyampaian modul oleh saya, penjelasan sekilas lah ya, di skimming. Kemudian nanti dilanjutkan oleh update progres terkait dengan pendampingan UMKM yang telah kalian lakukan. Boleh perwakilan kelompok saja, misalnya tadi ya contoh nasi pecel buning misalnya, ya kan, ya diwakilkan oleh salah satu atau dua orang, nggak masalah. Via oral juga nggak masalah, tidak perlu PPT, tapi kalau pakai PPT juga nggak masalah juga, bebas lah intinya. Yang penting saya pengen tahu sejauh ini kalian sudah sampai mana, sudah sampai tahapan apa, itu aja. Nanti baru kita closing dan juga conclusion-nya seperti apa. Nanti kalau ada waktu, insya Allah sedikit ya terkait penjelasan laporan akhir. Bukan penjelasan sih, tapi lebih ke apa ya, penyamaan visi lah, harus seperti apa pengerjaannya dan sebagainya. Kurang lebih itu teman-teman agenda kita pada pagi hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke modul ya. Jadi kalian udah bisa download di e-kuliah sebenarnya. Yang pada intinya saya di sini di modul ini memberikan keterangan atau penjelasan terkait misalnya jenis-jenis kegiatan nih yang kalian bisa tanda kutip ya aplikasikan dengan UMKM. Kemudian juga ada landasan hukumnya karena kan memang sudah ada kementerian khusus ya yang menangani koperasi dan juga UMKM. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk landasan hukum ya teman-teman, ini saya mengambil dari PP nomor 32 tahun 98 pasal 1 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Ya kan? Jadi memang pemerintah kita alhamdulillah sudah aware dari tahun 90-an lah ya bisa dibilang. Karena kan sebelum muncul PP kan sudah ada diskusi atau penggodokan ya terkait dengan draft peraturan pemerintah. Jadi alhamdulillah sehingga akan sangat wajar jika para pelaku UMKM ini
merasa tenang karena dengan ada landasan hukum juga mereka diakui sebagai entitas bisnis atau mungkin diakui oleh dunia keuangan lah atau perbankan karena sudah ada landasan payung hukumnya. Jadi ini juga berita gembira juga bagi para UMKM. Makanya tidak heran kan para industri perbankan banyak sekali program terkait dengan permodalan atau mungkin membantu lah ya bahasanya para pengusaha UMKM gitu. Nah, ini sebenarnya saya rasa sudah pernah saya sampaikan di awal-awal ya pertemuan kedua atau ketiga. Cuman di sini saya ingin remind lagi bahwa dalam proses pembinaan yang nanti ujung-ujungnya adalah pengembangan UMKM itu ada beberapa langkah. Yang pertama teman-teman kalian bisa masuk ya, yang saya di awal itu pakai prinsip Pareto atau mungkin pakai AHP, itu adalah identifikasi potensi dan masalah nih, ya kan? Dengan cara kalian bisa browsing di internet, ya kan? Atau kalian bisa datang langsung ke lokasi usahanya, gitu. Nanti akan penjelasan lebih rinci lah ya terkait dengan itu. Nah, ini dulu nih yang perlu kalian siapkan dulu nih, ada catatannya, ya kan? Biar strateginya nanti itu memang benar-benar menyelesaikan masalahnya nih, gitu. Jadi jangan sampai malah dengan kehadiran kalian atau ide strategi kalian itu malah misalnya bikin UMKM pusing ya, atau mungkin malah lebih susah gitu. Jadi harapannya tidak seperti itu ya. Untuk tahap kedua teman-teman kalian bisa masuk ke programnya nih, ya kan? Yang mana program itu harus align dengan potensi dan juga masalahnya, ya kan? Jelas, makanya di sini poin pentingnya adalah ada potensi dan juga ada masalah. Karena saya pikir ya di semua UMKM insya Allah ada potensi dan masalah lah, ya kan? Cuman pertanyaannya udah ke detect belum, udah ke identifikasi belum, gitu sih kurang lebih teman-teman. Dan tahap ketiga itu adalah eksekusi lah ya. Nah yang mana nanti ini kalian akan langsung turun ke lapangan terkait dengan pelaksanaan nih dari program atau strategi yang kalian ajukan, ya kan? Di situ bisa diskusi dengan owner maupun dengan karyawannya. Jadi langsung, nah saya juga ingin remind juga nih bahwa di tahap ini kalian perlu mendokumentasikan teman-teman, entah itu dalam bentuk video, ya kan, dan juga foto. Gitu. Itu wajib sih karena nanti video kalian juga akan upload ya setahu saya di YouTube dan juga foto untuk diletakkan atau ditampilkan di laporan akhir. Gitu. Kemudian yang terakhir nih idealnya sebenarnya adalah proses pemantauan, ya kan, terkait dengan program yang sudah kalian lakukan. Memang harapannya ini program berkesinambungan teman-teman. Jadi tidak hanya kelas kita selesai kemudian udah gitu aja. Yang paling tidak kalian masih memantau lah ya. Mungkin ada semacam pertanyaan baru dari pengusahanya atau mungkin ada masalah baru gitu. Jadi teman diskusi aja. Syukur-syukur UMKM sudah bisa mandiri ya melaksanakan program-program dari kalian. Sebagai contoh misalnya kalian membuat program itu let's say misalnya laporan keuangan, ya kan? Kalian terus kepengen mereka pakai Excel atau mungkin aplikasi ya, tidak manual lagi. Setelah kalian cek, ternyata si UMKM sudah bisa dan terus menggunakan itu ya, entah itu Excel atau aplikasi. Jadi kalian ya udah berhasil gitu, udah bisa mandiri sendiri. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah model pendampingan UMKM yang mana idealnya kembali lagi di situ ada yang namanya diklat juga, ya kan? Jadi
dalam program pendampingan ini ada 2 aktor nih, ya kan? Prodi Manajemen Unisba dan juga Dinas Koperasi dan UMKM, ya kan? Provinsi Jawa Barat. Karena kan memang kita fokusnya di wilayah Provinsi Jabar. Nah, artinya idealnya ada kecocokan nih atau kesamaan visi antara prodi manajemen dan juga dinas UMKM Provinsi Jabar, sehingga bisa saling mengisi dan saling melengkapi lah, kurang lebih seperti itu. Karena prodi juga punya program, dinas UMKM juga punya program nih, gitu. Nah, di situ bisa kolaborasi lah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari program ini diturunkan ke dalam UMKM binaannya yang kalian sudah tetapkan, ya kan? Jadi apa namanya? Kita sudah melalui ya tahapan pemilihan UMKM dengan reasoningnya juga. Alhamdulillah sudah di ACC juga. Nah, kemudian tahap selanjutnya nih, goals-nya itu adalah peningkatan kinerja. Yang mana di sini diklat ini diganti dengan apa ya? Bisa dibilang sebenarnya diklat ini insya Allah ya di prodi manajemen FEB Unisba itu nanti akan diganti dengan ini teman-teman, Zoom meeting dengan Shopee Export kalau nggak salah ya, yang kelas-kelas lain juga sudah lakukan. Minggu ini insya Allah kita kebagian minggu depan kelas I dan J dan juga kelas yang lain ya, nanti gabung dengan Bu Asri kalau nggak salah ya, sama Pak Malik kalau nggak salah gitu, nanti gantian diklat ini. Jadi harapannya di diklat ini ilmu yang ditularkan oleh Shopee itu bisa kalian implementasikan atau kalian tularkan kepada UMKM binaan. Sebenarnya seperti itulah ya kurang lebih. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk terakhir nih ke jenis kegiatan. Yang mana jenis kegiatan ini sebenarnya bisa kalian masukkan dalam konteks ya program atau mungkin strategi, ya kan? Nah, kembali lagi saya mengingatkan bahwa judul dalam laporan akhir itu harus mencerminkan masalah dan juga strategi, nama judulnya. Jadi bukan hanya nama UMKM saja ya, atau mungkin pembinaan UMKM X di Provinsi Jabar misalnya, enggak seperti itu, tapi judul sudah mencerminkan masalah dan juga strateginya. Nah, di sini kalian teman-teman harus fokus di 2 atau 3 strategi yang utama. Ya, nanti jadi gini, lebih baik strateginya itu adalah yang paling memiliki dampak terbesar bagi UMKM, yang positif tentunya. Gitu. Dan kalau digital marketing itu sudah wajib lah teman-teman. Kalian bantu untuk pembuatan flyer ya kan, misalnya, atau pembuatan medsos ataupun akun di e-commerce itu bisa dipilih kalian terserah, atau mungkin masukin GrabFood, ya kan? Itu sudah wajib. Bisa dibilang seperti itu. Nah, tinggal yang lainnya nih yang disesuaikan dengan karakteristik atau potensi dan juga masalah dari UMKM yang kalian gitu. Nah, di sini ada pertama segi pemasaran, ya kan? Ya, ini intinya marketing mix lah ya. Kalian bisa nanti tinggal pilih sesuai dengan kondisi dan juga situasi di UMKM-nya. Ini juga ada business plan, ini juga menarik karena sepemahaman saya ya, tahun lalu itu jarang ya UMKM yang sudah punya business plan gitu. Sehingga menarik juga ya kan, menurut saya penting juga bagi mereka untuk dibuatkan business plan-nya. Karena biar paling tidak terlihat lebih profesional atau mungkin juga bisa menjadi guideline bagi UMKM ya dalam proyek-proyek atau 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi sebagai apa ya? Referensinya lah kurang lebih seperti itu. Kemudian juga kalian bisa masuk nih ke proses produksi nih kalau memang possible. Misalnya kalian tadi ya
bisa main di packaging, bisa main di penamaan produk misalnya, atau mungkin apa namanya bisa ikut memastikan bahwa produknya itu memang berkualitas. Contoh misalnya nasi pecel Buning, idealnya itu kalian sudah nyoba dulu gitu. Kalau makanan atau minuman ya, kalian sudah nyoba dulu produk mereka, coffee shop misalnya, kopi kerja kelompok dan sebagainya. Itu kalian sudah coba dulu, sehingga di situ kalian bisa review atau bisa komen ke owner ya terkait dengan kualitas produknya. Tentunya dengan cara yang ini ya sopan dan juga tidak tidak menjatuhkan gitu tentunya. Ada trik-triknya, kalian udah jago lah ya. Kemudian juga e-marketing nih, ini juga ya bisa dibilang program wajib juga nih kan. Kalian mendampingi UMKM untuk let's say bikin akun IG, bikin akun Facebook dan sebagainya. Sebatas tadi ya, apa namanya? Ini menjadi sebuah kewajiban yang mana harapannya berarti tidak hanya itu gitu. Let's say dua, kan misalnya satu strategi marketing apa misalnya, kedua apa, ketiga apa gitu. Jadi nanti saya akan lihat kesesuaian antara potensi masalah, strategi, dan juga implementasinya. Itu nanti akan kelihatan tuh dari awal kalian bercerita, ya kan, terkait dengan potensi dan masalahnya seperti apa kurang lebih ya, tren di industri seperti apa, nanti kalian masuk ke berdasarkan potensi dan masalah itu kalian mempropos apa nih, gitu, sampai bab 3 kan, nanti bab 4, bab 5 pembahasannya. Nah ini pembahasannya harus align dengan bab 3 dan juga bab 1 dan 2. Kurang lebih seperti itu. Kemudian juga link permodalan lah ya. Ini kalian juga bisa bantu mereka untuk ya let's say bisa, karena gini ya, saya dapat cerita dari mana ya. Jadi UMKM pun mereka bingung kalau masalah permodalan. Mereka malu atau mungkin nggak berani datang ke perbankan misalnya, atau mungkin yang lain. Nah, terserah kalian nih. Kalau saran saya, kalau memang possible ya kalian ini. Cuman kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Jadi jenis-jenis kegiatan ini pada intinya kalian tinggal pilih nih 3 besar nih yang ingin kalian apa namanya aplikasikan ke UMKM bidang kalian. Gitu. Manajemen keuangan, ada juga penyusunan profil usaha di website, ini juga penting juga, ya kan. Pengelolaan keuangan juga, ya kan. Bagi yang ahli keuangan atau mungkin tahu terkait dengan pembukuan ya, itu kalian juga bisa tuh masuk ke situ biar keuangan yang sehat itu seperti apa sih gitu. Jadi kalian juga menurut saya juga penting juga nih biar bagi saya ya keuangan yang bagus, yang sehat itu mencerminkan bahwa usahanya maju lah ya, atau usahanya establish dengan baik gitu. Jadi nggak kacau keuangannya. Jadi kalau ditanya minggu ini pemasukan berapa, keuangan berapa, bingung ya, ya itu perlu dibantu gitu ini seperti itu. Kemudian tadi ya apa namanya, kalian juga bisa masuk ke kualitas produk tadi ya, yang proses produksi kan. Jadi contoh ya, saya kepikiran nasi pecel Buning tuh. Karena misalnya dia pakai bahan apa ya, kayak sayur-sayuran gitu kan. Sedangkan kalian punya link atau punya pengetahuan atau punya kenalan petani atau mungkin pedagang sayur yang memang kalian sudah langganan dan juga apa namanya terkenal produknya bagus. Nah, kalian bisa suggest ke sana. Itu juga bisa. Atau misalnya kalau coffee shop ya kan, kalian bisa bantu untuk tadi memberikan, misalnya kalian belajar dulu terkait dengan kopi Arabica, kopi Robusta, dan sebagainya itulah ya. Nah, kalian bisa share nih ke barista ataupun ke ownernya. Atau mungkin bisa share nih, ya kan, tren terkini di dunia coffee shop seperti apa. Kayak gitu-gitulah. Jadi,
banyak sekali sebenarnya ruang yang bisa kalian eksplor. Tergantung kaliannya sendiri nih, mau milih yang mana. Kurang lebih begitu. Dan ada sertifikasi halal dan juga PRT. Ini juga menurut saya sangat bagus sih sebenarnya kalau kalian bisa bantu UMKM untuk mendapatkan PRT. Ya kan? Jadi semacam kayak izin lah, izin usaha gitu kan, industri rumah tangganya. Apalagi sertifikasi halal, itu luar biasa. Terutama bagi produk-produk yang memang bisa dikemas dan juga dikirim gitu. Ataupun kalau tidak dikirim ya nggak masalah juga gitu. Yang penting bahwa produk ini sudah memiliki at least ya PIRT atau mungkin paling tidak sertifikasi halal atau paling tidak kalian bisa ngurusin hakinya nih, nama UMKM didaftarkan di Kemenkumham gitu. Nama brandnya atau mungkin nama tokonya gitu untuk pendaftaran. Jadi banyak sekali sebenarnya teman-teman. Dan menurut saya semua itu penting sebenarnya. Tinggal kalian itu pilih yang sesuai dengan potensi dan juga masalah. Itu aja sebenarnya. Itu teman-teman ya untuk penjelasan modul kita pada pagi hari ini. Sebelum nanti kita masuk ke diskusi, ada yang ingin ditanyakan? Saya makan dulu nih. Apa saya? Gimana? Udah jelas semua? Jelas, Pak. Oke. Alhamdulillah kalau gitu. Udah. Sekarang kita masuk diskusi aja ya. Diskusi singkat, santai, terkait dengan progresnya nih. Nanti akan saya catat. Jadi per week itu saya dapat gambarannya lah. Karena saya harapkan setelah UTS sebenarnya nanti kita kan jarang Zoom sebenarnya. Karena saya pikir tuh kalian sudah tinggal eksekusi doang nih. Nanti paling tinggal akhir-akhir menjelang UAS baru tuh kita Zoom lagi. Itu teman-teman. Ya, sekarang saya mau masuk ke kelas I dulu ya. Sekarang saya mau masuk ke siapa yang masuk ke ini ya, ke kopi kerja kelompok deh. Ada Siti Salma, Vicky, Al-Azhar, Ridwan, dan juga Rizvian ya, kalau nggak salah. Silakan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf mungkin di Zoom baru ada saya sama Ridwan Pak, karena yang lainnya itu bentrok juga sama mata kuliah lain dan ada Zoom-nya juga. Untuk mungkin progres dari kopi kerja kelompok, kami minggu kemarin udah langsung ke tempatnya, gitu kan, sekalian melakukan kerja kelompok dan kita pun melihat bagaimana kondisi di sana. Gitu. Jadi ada beberapa mungkin yang nantinya kita perbaiki mungkin ke depannya gitu kan yang menurut kita kurang. Kita ngobrol dengan yang punyanya itu nantinya kita akan memperbaiki hal ini kayak gitu Pak. Udah ngobrol berarti dengan ownernya? Ya Pak, udah ngobrol kemarin. Jadi kita berdiskusi untuk nantinya kita mengembangkan apa gitu kan, kayak gitu Pak. Oke. Untuk progres dari kopi kerja kelompok. Oke. Terus ada lagi?
Paling untuk aspek keuangan mungkin Pak, keuangan yang kita kemarin lihat juga gitu kan, itu kita ada mungkin perbaikan nantinya sama kita. Nanti kita komunikasi lebih lanjut lagi dengan owner dari Kopi Kerja Kelompok Pak. Itu Pak. Oke. Berat sekali lagi nih, apa namanya? Kalian bagus nih, kalian sudah ngobrol kan dengan owner. Nah, saya bisa di-share nggak temuan apa nih yang kalian temukan selain tadi keuangan? Atau maksudnya temuan potensi dan juga masalahnya? Sejauh ini gimana? Oh iya Pak. Yang kami kemarin lihat gitu kan, untuk ada sedikit mungkin permasalahan, yaitu jadi Kopi Kerja Kelompok itu bersampingan dengan tempat futsal Pak. Itu jadi mungkin agak sedikit kurang nyaman mungkin ya, karena kan mungkin konsep dari tempat kopi itu kan yang adem gitu, yang tenang gitu kan. Jadi ada mungkin permasalahannya di situ. Terus apa ya, kurangnya banner mungkin ya, bisa dibilang banner gitu. Jadinya orang-orang tuh tidak mengetahui bahwa di dekat tempat futsal itu ada tempat kopi gitu Pak. Jadi kami kemarin mengusulkan untuk kita membuatkan banner, jadinya nanti yang di depan pintu masuk tuh orang-orang bisa tahu bahwa oh di situ ada tempat kopi gitu Pak. Itu Pak mungkin permasalahan yang kami kemarin lihat gitu kan. Itu Pak. Oke. Berarti saya catat itu adalah catat berarti masalah keuangan, ya, kemudian dekat dengan futsal, itu sama ya dengan yang draft kemarin sih sebenarnya. Cuman poin saya gini teman-teman, kalau saya pribadi itu senang dengan informasi yang lebih detail dan juga tidak cepat puas nih. Misalnya nih contoh, mungkin pertemuan pertama dengan owner kalian menemukan ini, tapi setelah pertemuan kedua atau ketiga bahkan ya, itu bisa jadi ada hal lain nih. Jadi poin saya adalah harapannya kelompok Vicky dan teman-teman semua juga itu tidak cepat puas dengan temuan yang kalian dapatkan nih. Gitu. Harapannya apa sebenarnya teman-teman? Tadi benar-benar masuk ke intinya, ke inti masalah. Kalau memang intinya seperti itu ya sudah, nggak masalah juga. Tapi untuk konfirmasi atau justifikasi lebih lanjut, ya tadi tetap komunikasi dengan owner. Karena bisa jadi owner mungkin karena tadi ya masih awal pertemuan, belum begitu leluasa atau belum terlalu terbuka nih dengan kalian. Jadi makanya pembagian tim juga sangat penting nih. Ada tim yang memang tugasnya menggali informasi, ada tim yang memang tugasnya dia menerjemahkan temuan itu ke dalam laporan, ada tim yang menyiapkan dokumentasi dan sebagainya lah. Jadi kalau semuanya bekerja dengan baik, semua anggota tim bekerja dengan baik, saya rasa nggak ada yang berat atau nggak ada yang susah. Tapi overall, saya rasa timnya Vicky dan teman-teman sudah on the track nih. Saya senang nih, alhamdulillah nih. Sudah dalam jalurnya yang mana saya rasa oke, maksudnya tidak perlu ada intervensi apa-apa dari saya. Paling itu ya teman-teman ya, Vicky ya, dan yang lain. Iya Pak, makasih Pak. Sip, thank you. Oke, sekarang saya mau ke kelas J deh. Kelas J, oke, sebentar.
Saya mau ke ini. Siapa namanya? Farhan, Diki, dan Irsyad. Ada orangnya? Kue balok Mang Ian ya? Ada? Farhan? Ini ada namanya Farhan? Halo Farhan? Farhan? Ada orangnya Farhan kemana nih? Bisa dijapri nggak? Diki atau Irsyad deh? Oke, nah saya nanti balik lagi ke mereka deh. Sekarang saya mau ke Ardin Firda Fikri Julian. Sawani Coffee ya. Silahkan. Iya Pak, ini maaf yang join cuman saya aja Pak, Ya. soalnya pada bentrok. Ya, kita tuh progresnya baru sampai yang meliputi aspek-aspek usaha itu Pak, karena kan dari aspek-aspek usaha itu kan meliputi apa, aspek pemasaran, keuangan, dan lain-lain gitu Pak ya. Tetapi si ownernya itu kebetulan lagi di luar kota Pak, jadi kita tuh kontaknya baru via WhatsApp aja gitu Pak. Terus? Terus, kalau misalkan kita pun kita tuh kan, nanya gitu, kalau misalkan dalam, eee, aspek-aspek usaha aspek-aspek usaha itu kan pasti dibutuhin, apa namanya, izin izin usaha itu ya, Pak, ya. Nah, cuman si owner-nya itu belum bisa menjawab, Pak, tentang izin usaha itu. Jadi gimana, Pak? Jadi kita juga bingung. Oke. Ditanya tadi terkait dengan aspek-aspek usaha ya? Iya, Pak, yang buat di bab 4 itu ya, kalau nggak salah. Oke. Terus apa lagi? Update lagi selain itu sebelum saya nanti masuk? Update laginya, sejauh itu baru sampai situ sih, Pak. Sama ini, kita tuh lagi, progres untuk membuat, apa ya, pemasaran di YouTube gitu, Pak. Kalau untuk di Instagram sama kayak, e-commerce itu udah ada, Pak. Kita Oh, sudah buat juga, terus sekarang kita lagi progresnya untuk yang buat di YouTube-nya, Pak. oke. Oh, kalian tapi ini YouTube dan sebagainya kan udah koordinasi belum dengan ownernya? Udah, Pak, sudah. Boleh ya? Iya, katanya boleh sambil ya kan untuk menaikkan, pemasarannya gitu. Oh, nice. Nice. Ini nih, saya suka nih. Jadi betul ya, maksud saya setiap planning, strategi atau mungkin program itu tentunya harus atas kesepakatan ya bersama antara kalian dan juga owner. Ini menjadi poin penting juga nih buat teman-teman yang lain juga.
Kemudian yang saya suka juga kalian sudah mulai gercep lah ya untuk buat media sosial dan juga yang lain. Makanya cuman catatan saya adalah kalian coba cari tahu gimana caranya biar owner itu bisa mandiri nih, gitu. Dalam artian mandiri dalam mengelola apa namanya media yang kalian buat, gitu. Karena saya khawatir jangan sampai nanti setelah kalian udah nggak di situ ya, udah nggak mendampingi malah terbengkalai gitu kan, sayang. Jadi itu yang kenapa saya bilang tidak usah terlalu banyak sebenarnya. Yang penting 2 atau 3, tapi benar-benar menyelesaikan masalah, dan juga setelah kalian selesai pendampingan, itu UMKM udah bisa mandiri. Itu aja sebenarnya. Karena itu menurut saya legasi kalian tuh di situ gitu. Jadi owner ketika ingat nih, saya mau bikin laporan keuangan nih, saya ingat Vicky dan teman-teman. Ini misalnya ya, analoginya. Kemudian ketika saya mau upload di YouTube, untuk Sawane Coffee, saya jadi ingat nih, Julian dan teman-teman. Gitu-gitu loh. Jadi kalian mendengar legacy yang bagus. Overall, Julian, saya pikir, dan teman-teman ya, sudah on the track. Jadi silahkan lanjutkan dengan program-program kalian. Saran saya cuma satu, tolong pastikan bahwa program yang kalian ajukan itu memang berdasarkan potensi dan juga masalah yang ada di Sawane Coffee, gitu. Makanya untuk kendalanya yang tadi nggak bisa ketemu dengan owner langsung, gimana ya? Kalau saya jadi kalian dalam posisi itu, saya akan cari info kapan owner itu akan pulang. Entah itu melalui karyawannya, entah itu melalui relasi dan sebagainya lah ya. Sambil menunggu itu, kalian bisa ngobrol dengan, udah ada karyawannya belum ya, Sawani ya? Udah, Pak, tapi cuma 2 orang. Oke. Mungkin kalian juga bisa tuh, sambil nunggu, kalau ada kesempatan ya, lagi lewat daerah situ, kalian bisa mampir, beli kopi, sambil ngobrol dengan karyawannya. Itu tadi sebenarnya untuk mendapatkan insight lah, ya kan, lebih terkait dengan ini. Itu Julian ya? Iya, Pak, rencana kita tuh hari Rabu mau ke sana, Pak, soalnya owner-nya sudah ada. Ya maksudnya Oh, udah mau pulang gitu, Pak, hari alhamdulillah. Rabu. Iya, jadi untuk mendapatkan info. Tetapi Pak mau nanya, kalau Oh, misalkan di aspek usaha itu tuh emang harus ada bagian apa, yang surat izin usaha itu ya, Pak? gimana? Iya kan di aspek-aspek usaha itu kan ada aspek pemasaran yang kayak gitu ya, Pak. Terus yang saya lihat itu di aspek-aspek usaha itu kan ada surat perizinan usaha dari lingkungan sekitar itu emang harus atau nggak usah? Di aspek usaha, Iya wajib nggak iya di ada iya gimana? gitu Ada maksudnya. surat-suratnya gitu maksudnya. Iya betul. Ya, itu kan di bab 2 ya kalau nggak salah ya. Oh iya betul, bab salah, Pak, maaf. Nah, kalau misalnya, kalau kalau saya ya, kalau misalnya memang sudah ada, ya kenapa tidak dimasukkan, gitu kan? Kalau misalnya sudah ada. Tapi kalau misalnya belum ada, ya nggak usah dimasukkan. Oh gitu. Gitu. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, kalau kalau saya lihat ya, untuk apa namanya, semacam surat izin usaha ya, atau mungkin yang lainnya, itu sebenarnya kalian bisa menuliskan di awal, tidak di apa namanya, artinya di bab 2 itu bisa dijelaskan. Tapi kalau saya, jadi gini, kita merujuk ke file yang sama ya, ke file apa namanya, pedoman penulisan. Nah, seingat saya, Julian dan teman-teman, itu bab 2 itu memang
ada ya keterangan harus ada surat izin usaha, SIUP, TDP misalnya. Emang ada ya? Karena seingat saya nggak ada deh. Iya, Pak, soalnya setahu saya itu kalau misalkan aspek-aspek usaha aspek-aspek untuk mendirikan usaha itu kan harus ada surat izinnya gitu, Pak. Ya barangkali boleh dimasukkan atau tidaknya gitu, Pak, biar lebih jelas. Oh gitu. Karena Iya. karena yang saya pahami Julian ya dan teman, makanya ini kita diskusi ya, koreksi kalau salah. Itu di bab 2 itu ya aspek-aspek usaha ini maksudnya dari 4 fungsi manajemen tadi gitu. Pemasaran, operasi, SDM dan juga keuangan. Ya kan? Jadi intinya seperti itu dan bahkan kalian menurut saya ya wajib juga harus memasukkan teori atau pendapat dari para pakarnya nih sebelum nanti masuk ke intinya nih. Gitu. Jadi sebelum masuk ke misalnya nih dalam aspek keuangan deh. Misalnya kalian nanti kan menjelaskan pengelolaan keuangannya mereka seperti apa, modalnya seperti apa. Nah, sebelum masuk ke sana, sebelum masuk penjelasan itu kalian bisa masuk ke menurut misalnya, menurut Porter misalnya ya, atau mungkin menurut siapa 2020 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik adalah yang berlandaskan A, B, C, D, dan sebagainya. Baru kalian masuk ke pengelolaan keuangan si UMKM-nya. Nah, untuk SIUP dan juga TDP, kalau bayangan saya itu, menurut saya ya, itu masuk ke bab 1 malah. Karena di situ kan, bab 1 itu kan pendahuluan ya. Di situ ada kayak gambaran usaha, kemudian apa namanya, ada kayak masalah dan juga apa namanya alasan pendampingan. Nah di gambaran usaha ini, gambaran umum usaha, kalian bisa masukin tadi tuh, ya kayak nama ownernya, alamat, nama tokonya, SIUP kalau ada misalnya. Itu Julian di bab 1 berarti. Ya baik, Pak. Oke. Nice. Ya, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Sekarang saya mau ke Farhan, Diki, dan teman-teman. Udah join? Baru saya doang, Pak. Sudah Pak. Udah ini. Oke, Udah gimana? sama Farhan. Progresnya gimana? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus gimana? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah pusing. lumayan sih, Pak. Lumayan pusing. Tapi Enggak. Gimana? Maksud saya progresnya gini. Ini siapa ya? Diki ya? ya, Diki. Pak. Nah, jadi progresnya itu kita diskusi singkat aja. Apa yang sudah Diki dan teman-teman lakukan. Kemudian kendalanya apa? Jika menemukan kendala. Dan mungkin temuan-temuan menarik nih. Gitu. Setelah tadi. Kan kalian udah ketemu lah ya, saya harapan dengan owner gitu kan. Nah, itu apa tuh bisa diceritakan? Itu aja. Tapi untuk saat ini sih dari kendala ke ownernya sendiri, alhamdulillah, Pak. Nggak ada gitu. Soalnya kan ownernya juga enak lah, baik gitu, Pak. Sama jadi terbuka gitu. Palingan dari ya tinggal kita ngeberesin semua aja gitu, Pak. Udah tahu kita plannya gini gitu, apa A B C D, tinggal kita lakuin aja sama kerjain paling, Pak, buat kelompok kami. Oke. Nah, kalau nggak salah ingat itu kue Mang Balok Mang Ian kan ya? Iya, Pak. Itu kan kalian, yang saya menarik adalah kalian mau bikin semacam buklet franchise gitu ya? Iya, Pak. Iya bener ya? Iya. Nah, itu kalau saya boleh usul, itu dijadiin ya buklet franchise. Oke, Pak. Ya, yang menjadi poin utama kami ya itu, Pak. Gitu. Nah, itu berarti semua ide atau program kalian sudah didiskusikan kan dengan
ownernya kan? Udah Pak, udah. Udah disetujuin ya? Udah. Oke, udah. Berarti nggak ada kendala ya sejauh ini ya? Alhamdulillah Pak, nggak ada kendala. Mantap. Thank you Diki dan teman-teman ya, Farhan, Irsat ya. Oke, baik Pak. Sama-sama Pak. Semangat. Pastinya Pak, selalu semangat. Gitu dong. Ini saya senang nih orang-orang begini nih. Insya Allah nanti rezekinya lancar nih. Amin ya Allah, amin Pak. Amin. Gitu. Oke. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Dan saya pengen ke pakaian impor nih. Second X Sandang. Silahkan perwakilannya Abi, kelompok ya, ada Abi, Azrial, Zalfa, Azizah, Nur Azmi. Ya, silahkan. Ya, Second X Sandang. Progresnya gimana? Ada orangnya nggak ya? Ada nih. Nur Azmi ada. Ada Pak. Oh, Zalfa ya. Oke, silahkan. Kalau progres dari kelompok kita sih masih kayak rencana gitu Pak. Oke. Rencananya itu kita ini mau rapihin feed Instagram dari Second X Sandang, terus sama aktifin ini Pak, Shopee. Karena kata akangnya kemarin kalau Shopee itu cuman by request aja gitu Pak. Maksudnya by request itu? Kalau misalkan mau beli nih konsumen A, dia request pengen di Shopee, paling kayak gitu aja. Tapi udah ada maksudnya. Artinya udah ada akun Shopee-nya? Mungkin udah ada tapi kayaknya yang akangnya deh, Oke. bukan Shopee khusus. Oke. Oke. Terus ada lagi? Sama format resi pengiriman gitu Pak. Wait. Format resi pengiriman. Maksudnya gimana? Kayak ini ya. Ya, saya tahu. Cuma maksudnya emang urgensinya apa? Kalian milih itu apa? Kalau dilihat dari Instagramnya itu masih tulis tangan gitu Pak. Oh, I see. Ya. Ditulis tangan. Itu aja Pak. Format resi pengirimannya. Oke. Nah, ini rencana ini Zalfa dan teman-teman ya tentunya itu sudah dikomunikasikan dengan Abi sebagai ownernya. Udah disounding belum atau udah ada obrolan gitu ke arah sana? Kalau rapihin feed IG ya udah dikasih izin sih Pak. Udah kasih izin ya? Ya. Kalau yang lain, Shopee sama apa? Kasih pengiriman? Belum? Belum sih Pak. Oke. Apa-apa? Iya. Oke. Nah, paling catatan saya, Zalfa dan teman-teman adalah saya pikir IG sama Shopee ya, itu sudah menjadi satu kesatuan. Maksudnya udah satu strategi nih misalnya kan. Kedua, tadi kalian bisa masuk ke aspek operasional, khususnya adalah pengiriman. Ya kan? Nah, kemudian saran saya nih Zalfa dan teman-teman, itu kalian bisa nambah satu lagi nih. Ya kan? Apa nih yang kalian ingin deliver nih ke Sandang Second X Sandang? Ya kan? Karena yang menjadi poin penting bagi saya Zalfa adalah, kalau nggak salah dengar ya, koreksi kalau salah, itu
Ada customer yang memang pembeli dari luar negeri ya, betul ya? Karena kan kalian menyediakan brand kaos atau apapun yang let's say ada yang unik atau jarang. Nah, sebenarnya kalau 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 saya pikir ya, kenapa kalian tidak main aja di Amazon misalnya? Boleh nggak ya? Saya nggak tahu tuh. Atau mungkin kalian bisa ke eBay misalnya. Atau mungkin platform lain nih. Artinya tidak hanya Shopee. Shopee ini kan kita asumsi atau saya asumsikan Indonesia ya, Zalfa. Nah, kalau menurut saya kalian gimana caranya lah ya bisa menginformasikan kalian punya brand tertentu, kaos misalnya, yang old school, masih bagus, jarang, ya kan? Tapi ke konsumen yang ada di luar, Singapura misalnya, Thailand misalnya. Sebenarnya yang paling murah ya teman-teman, Facebook kalau saya pikir ya. IG atau Facebook lah. Khusus tadi ya, khusus menjangkau konsumen luar negeri sebenarnya. Misalnya di highlights nih, kalian punya produk apa yang kira-kira jadi bahan buruan atau incaran. Nah, itu di highlights di platform yang audiensnya internasional. Ini juga menarik teman-teman. Kalau saya pikir ya. Itu Zalfa. Iya Pak, nanti coba mau didiskusin dulu sama akangnya, soalnya nggak join Zoom. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini sebenarnya gini Zalfa, terakhir ya, saya jadi ingat karena ini Abi kan orang internal ya. Jadi kadang ya, ini saya menemukan, saya juga pernah ngalamin sebenarnya. Kadang kita malah jadi nggak enakan nih, karena kita mengerjakan bareng-bareng, tapi objeknya adalah misalnya usaha ayahnya teman kita, gitu-gitu loh, misalnya kan. Atau kalau dalam konteks ini ya, usahanya Abi nih sebagai rekan kelompok, dan itu senior. Jadi, poin saya adalah jangan sampai malah kalian jadi ragu-ragu atau mungkin apa yang nggak enak gitu. Jadi ya dibagi tim aja, misalnya orang yang kira-kira bisa masuk dengan Abi, siapa nih untuk diskusi atau digali informasi. Nanti teman-teman yang lain bisa masuk ke aspek lain ya, pengerjaan laporan akhir, kemudian pemikiran apa pembuatan strategi, kemudian foto, video gitu-gitu. Gitu ya, Zalfa ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke. Sekarang saya mau kelas J lagi nih. DRL Apparel? Ada Pak, aku yang lainnya belum bisa masuk Pak. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Syifa Latifah. Iya Pak. Gimana? Untuk DRL Apparel ini sekarang itu kita baru ini Pak ngobrol sama ownernya itu via telepon aja sama WA, soalnya sibuk banget Pak yang ininya teh yang punyanya. Dianya nggak bisa ditemuin, lagi pergi-pergian gitu orangnya. Terus untuk permasalahannya ini kan si DRL Apparel ini Pak punya masalah di pemasarannya. Jadi kita tuh emang inisiatifnya bakal ngebantu di pemasaran digitalnya, terutama manfaatin media sosial yang ada gitu Pak, sama atau mungkin dibikinin akun Shopee mungkin ya. Karena apa obrolannya ini baru lewat telepon, jadi informasi yang didapat dari DRL Apparel ini tuh juga minim banget Pak. Jadi saya gak terlalu tahu masalahnya apa aja selain pemasaran. Cuman kemarin apa informasi tambahannya itu katanya si DRL Apparelnya ini udah menghentikan apa produksi bajunya Pak. Soalnya kan pemasarannya teh anjlok banget Pak. Jadi produksinya sekarang tuh nggak jalan gitu. Dan terakhir kali ngelakuin apa produksi itu untuk tote bag aja Pak. Baru segitu aja. Oke, sorry.
saya penasaran dengan berhenti produksi. Ini Iya. Dari apparel berarti membuat Produksi sendiri ya? sendiri, Pak. Produksi Iya. sendiri. Heeh. Terus kalau berhenti produksi, sekarang hanya tote bag, Ada Pak baju-baju yang kemarin aja gitu, Pak. oke. Oh, loh, ini mereka mohon maaf nih, Mm. akan mohon maaf ya, cenderung kolaps atau bisa bangkit ini kalau menurut Siva dan teman-teman? Bisa sih Pak, cuman mungkin karena si ownernya juga lagi sibuk ya Pak, jadi nggak kepegang gitu. Sama saudara-saudaranya aja yang megang si DRL Apparel ini teh. Jadi kita tuh mau inisiatif bantuin di pemasaran digitalnya supaya dia teh ngelakuin bisa produksi lagi gitu Pak. Mungkin karena nggak ada pemasukan juga ya Pak, jadi yang diproduksi teh baru tote bag aja gitu. Kalau baju mah masih yang kemarin-kemarin. Oh gitu, oke. Ini dari ceritanya Siva ya, Iya dan Pak. itu saya menangkap satu adalah yang krusial, pengelolaan, ya aspek SDM lah ya. Jadi Iya. saya nggak tahu ya cerita aslinya ya, cuman mungkin ini tebakan saya ya, itu karena ownernya terlalu sibuk sehingga tidak in touch dengan bisnisnya, cenderung seperti itu memang. Jadi saya pikir memang harus ada satu orang kepercayaan nih, Siva. Iya. Yang itu saya nggak tahu ya, ini cuman pendapat awam saya saja. Karena contoh nih Siva nih. Tadi kalau nggak salah tuh dengar Hendro sama saudara-saudaranya yang berarti kan banyak orang tuh yang ikut campur ya. Iya Pak. Nah, nih misalnya ke si A. Misalnya ada ABCD yang handle. Saya nanya ke si A. Cenderung nanti dia kan lempar ke si B, ke si C, si D. Karena kenapa? Karena nggak ada yang in charge di situ. Jadi saran saya mungkin untuk aspek itu kalian bisa ikut, tanda kutip ya, kalau memang ini kalau memungkinkan ya. Jadi tidak harus seperti ini. Itu adalah penentuan siapa yang manajernya ininya, tangan kanannya. Satu aja, menurut saya. Karena itu mengurangi potensi konflik, mengurangi potensi hal-hal yang diinginkan. Itu satu hal. Sorry Siva, ini saya pindah tempat dulu. Iya Pak, nggak apa-apa. Nggak kondusif. Oke, itu satu ya tadi yang saya tangkap. Kemudian yang kedua, saya sepakat dengan teman-teman ya, Siva dan teman-teman, bahwa kalian kalau nggak salah juga dengar itu, kalian nanti juga fokus di IG, Shopee, ya. Iya Pak, kayak gitunya Pak. Itu menurut saya sudah oke, tinggal ditambah nih. Jadi kan di awal saya bilang itu udah wajib ya, Siva ya. Iya Pak. Nah, tinggal dicari lagi nih apa nih yang bisa digarap. Nah, pertanyaan saya terakhir Siva, teman-teman udah ada yang ke lokasinya belum di Cilegon? Kalau lokasi mungkin Shopee ya Pak, soalnya kan ini punya omnya juga, jadi yang emang nyari informasi itu Shopee ya, jadi saya juga tahunya dari dia gitu, kalau produksi ini akhir-akhir ini berhenti gitu. Oke. Kayaknya Shopee mah udah Pak, kalau yang lainnya mah belum, soalnya ini ya kepisah jauh orang-orangnya teh. Oke, mau saya bayarin tiketnya? Oh. Waduh.
Nah, oke, ya nggak apa. Artinya benar tadi makanya dibagi-bagi tugas ya. Sophia, let's say misalnya tadi ya cari info terkait DRL karena kan punya omnya, nanti Siva dan teman-teman bisa masuk ke aspek lain. Tapi overall pesan saya adalah tolong dicari lagi tadi ya minimal 3 lah. Saya pikir 2 atau 3 kegiatan atau strategi atau program yang ingin kalian terapkan. Fokus utama di situ. Nanti perintilannya ya itu nggak masalah lah, bisa ditambahkan. Cuman fokusnya dulu gitu loh. Nanti misalnya kalian nambah nih, contoh kalian bisa tulis lampu diganti misalnya, itu nggak apa-apa. Itu masuk ke layout yang mungkin tidak menjadi fokus kalian, tapi itu masuk ke hal-hal kecil-kecil ya. Oh iya, Pak. Itu Siva ya, thank you ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Sekarang saya mau kelas I ya, yang terakhir nih kayaknya. Kelas I. Apa namanya? Nasi pecel buning. Ada Triputri, Adam, Widya, Gani. Enak kan? Iya, Pak. Jadi progresnya tuh kan kemarin tuh kebetulan udah ketemu juga sama ownernya. Terus baru ngebahas seputar kayak kita mau rencana yang mau kita lakuin tuh apa. Terus alhamdulillah sih ownernya setuju-setuju aja karena katanya gak apa-apa sambil dibantu juga soalnya emang apa namanya agak intinya kayak agak gaptek gitu loh Pak sama teknologi kayak dari segi promosi gitu-gitu dia masih suka bingung gimana. Terus sama kita tuh rencananya mau kasih saran tuh inovasi ke produknya gitu loh Pak. Karena kan posisinya kita ini si nasi pecel tuh kan cuman sayuran aja ya Pak. Nah, kita tuh rencananya mau nambahin kayak variasi menu gitu. Itu aja sih Pak, baru ke situ aja ngobrolnya. Oke. Udah coba rasanya? Udah beli? Kebetulan udah kan karena punya saudara juga, jadi udah cobain. Enak? Baru, alhamdulillah enak sih Pak. Kayak bumbu kacangnya tuh emang beda kayak kalau misalnya lotek kan ya bumbu kacang kayak gitu. Kalau nasi pecel Kediri tuh si bumbunya tuh emang rasa khas dari sananya tuh kerasa gitu loh Pak. Kayak ya enak aja gitu. Kalau saya sih suka. Itu memang betul. Jadi setahu saya kan juga penikmat kuliner ya. Kayak misalnya Lamongan, kalian tahu kan? Nasi pecel Lamongan atau lele ayam goreng Lamongan tahu kan? Itu biasanya kalau yang enak itu terasinya itu dari sana, dari Lamongan. Khusus atau di arah mana lah ya. Cuman yang saya ngobrol itu memang dia itu terasinya atau dan bumbu-bumbu tertentu itu memang didatangkan langsung dari sana. Ya kalau ayam dan sebagainya mah ya di Kalimantan juga ada, di Jakarta juga gitu-gitulah. Cuman ada beberapa resep khusus yang memang tidak bisa digantikan. Begitu juga nasi pecel. Nasi pecel juga resep khususnya adalah kacang, bumbu kacang, salah satunya ya. Nah, ini yang memang betul tadi kata Tri Putri ya, itu kalau bumbu pecelnya enak, apa kacangnya enak ya, itu berpengaruh loh ke yang lain. Kalau bagi saya ya. Menurut Tri Putri gimana? Kenapa Pak? Kalau bumbu pecelnya enak, rasanya juga cenderung enak. Keseluruhan. Ya kayak Putri kan nggak begitu suka sayur ya Pak. Terus pas cobain itu tuh kayak makan daun singkong, terus kacang panjang tuh kayak rasanya malah jadi enak gitu, jadi suka gitu. Sip. Kita satu frekuensi berarti ini. Oke. Selanjutnya nih ya, komen saya. Tadi yang saya catat, temuan dari kalian itu masih gaptek teknologi lah ya, bahasanya kurang lebih seperti itu lah ya. Tapi juga nggak enak juga. Kemudian yang kedua adalah
inovasi produk, ya kan, penambahan variasi menu dan sebagainya. Nah, itu menurut saya sudah dua tuh, Triputri. Dua hal yang bisa dibilang berbeda ya, dua strategi yang berbeda. Better kalau menurut saya tambahin satu lagi ya, Triputri, jadi 3, ya kan, untuk pengaplikasian di nasi pecel Buning ini. Jadi kalian sambil berjalannya waktu ketemu dengan owner, saya pikir nanti akan banyak menemukan hal-hal yang memang possible untuk dilakukan. Cuman yang saya ingat itu kalau nggak salah dulu siapa yang bilang ya, ada rencana, bukan rencana, mungkin masalah ya, bahwa kekurangan kursi karena kan dia di food court ya, dan sebagainya. Nah, kalau memang itu bisa dilakukan, ya silahkan. Cuman kalau menurut saya, cari dulu hal yang lain. Kalau nggak nemu, baru bisa masuk ke situ. Ya kan? Paling tidak, karena kalau masalah tempat, kursi, kan di food court ya, itu kan manajemennya kan bukan dari ownernya ya, aslinya bukan dari nasi pecel Buning kan, dia dari Geraha Pos kalau nggak salah ya. Itu Iya, kan Pak. nyangkut ke orang lain, cenderung agak susah. Walaupun sih possible juga. Cuman poin saya adalah fokus di apa yang owner bisa lakukan, gitu aja, tanpa merepotkan atau melibatkan pihak ketiga. Intinya seperti itu. Nah, catatan saya yang menarik adalah variasi menu. Kalau kalian berhasil nih mewujudkan itu bersama dengan ownernya, saya acungkan jempol dan nilainya saya pikir bagus lah. Karena bagi saya itu achievement yang perlu dikasih reward gitu, dikasih penghargaan. Makanya ini semua kelompok sebenarnya, kayak tadi franchise misalnya, hal-hal yang apa ya, poin penting yang bisa kalian jual dalam konteks mata kuliah ini ya, itu kalian highlight sebenarnya. Kalau kalian fokuskan di situ, nanti semua orang saya pikir cenderung akan setuju nih. Misalnya contoh nih, franchise atau mungkin variasi menu, ya kan, atau mungkin tadi second X Sandang kan bisa menyediakan satu platform khusus untuk pembeli luar negeri dan sebagainya. Itu kan hal-hal bagi saya itu hal-hal yang menarik dan patut atau layak mendapatkan nilai bagus. Makanya kalau kalian berhasil ya, itu saya bisa, insya Allah saya bisa bilang bahwa lulus lah intinya. Kurang lebih seperti itu. Itu ya Triputri dan yang lain ya. Iya, Pak. Baik. Terima kasih banyak, Pak. Kemudian ke kelas J lagi nih. Saya kepengen ke Wartala, boleh? Imam Mustaqim, Faris, Septian, dan Hafid. Habis itu saya baru ke Wulandari, Vira, Vina, dan Nuranisa. Silakan. Imam Mustaqim, Faris, Septian, Hafiz ya. Ada? Adakah personalnya? Apa kayaknya nggak ada deh, Pak. Gitu. Faris, ada. Imam, tadi saya lihat ada ya. Si Imam kalau nggak salah ya. Hafiz. Oke, ini kelas apa? Kelas J ya? J, Pak. Oke.
Saya lanjut ini dulu deh ke yang lain sambil nunggu ya. Wulandari ya, Wulandari, Vira, Vina, dan juga Nurranisa Putri. Iya, Pak. Silahkan. Coffee shop ya kalau nggak salah ya. Iya, benar, Pak. Oke. Oke, progresnya gimana? Kemarin udah diskusi, Pak, sama ownernya. Yang pertama mau ngubah dulu dari posisinya. Posisi apa nih? Kokoknya atau apa nih? Itu posisi kayak meja sebelah mana, kursi sebelah mana gitu loh, Pak. Oh, layoutnya. Iya. Oke. Terus? Terus ownernya juga udah setuju gitu, mau ngikutin dari saran kita. Oh gitu. Sama, iya, setuju sih, Pak. Sama mau ningkatin dari segi pemasarannya, promosi di Instagram. Oke. Ada lagi? Yang Baru itu sih, Pak. baru itu ya. Oke. Tadi saya catat apa ya? Bahasanya itu mungkin adjustment di layout lah ya. Kemudian kalian masuk ke pemasaran. Saya pikir dua hal ini sudah bagus. Kembali lagi nih, saya sarankan satu lagi deh ya. Saya pikir teman-teman bisa masuk ya dari aspek lain misalnya, khusus untuk kedai kopi ini. Kalau untuk yang layout, berarti nanti saya kepengen melihat before afternya. Ya, jadi Iya, Pak, nanti difotoin. ya. Walaupun sih kemarin sih di presentasi sih udah ada ya, saya lihat kan waktu itu dengan dimsum kan dan juga kedai kopi. Saya emang udah lihat sih sekilas ya, cuman saya kepengen nanti lebih detail nih. Nah, pertanyaan saya selanjutnya teman-teman, berarti perubahan layout ini hanya perubahan meja dan kursi aja atau ada penambahan ornamen atau aksesoris gitu? Kayaknya ada sih, Pak. Kita nyaranin kayak buat tambahan-tambahan nanti ownernya bisa beli di Shopee kayak gitu. Oh, hiasan-hiasan misalnya, hiasan-hiasan dindingnya gitu-gitu ya? Iya, Pak. Oke. Itu pakai duitnya ownernya berarti? Iya. Kalian apain kok bisa mau begitu ownernya ya? Enggak, soalnya bingung juga kan, Pak. Soalnya itu kan di depan rumah gitu. Kalau misalnya kita sempat nyaranin buat dicat gitu kan, cuman takutnya keberatan. Kita nyaraninnya buat nambahin ornamen lain, hiasan-hiasan lain aja. Oke. Itu saya pikir sangat bagus ya, karena coffee shop itu memang bagi saya ya, itu lingkungan, environment. Jadi ketika saya datang ke coffee shop, saya beli lingkungannya. Let's say kayak Instagramable misalnya, atau mungkin cozy lah ya, nyaman. Jadi ide itu menurut saya sangat relevan dengan konteks ini ya, kedai kopi yang kalian akan bina. Satu hal, dan itu go ahead aja, silahkan. Tinggal nanti paling kalian bisa bantu owner untuk pemilihan ornamen atau mungkin apa ya, layoutnya. Jadi saya harapkan ada diskusi ini. Jadi kalian bisa datang dengan satu konsep, entah itu syukur-syukur dalam bentuk 3D ya, tapi paling tidak kalian bisa memberikan contoh fotonya, foto terkait dengan tadi ya, misalnya nanti jadinya seperti ini nih, Bapak atau Ibu. Nah, jadi owner bisa membayangkan nih, oh kurang lebih nanti endingnya seperti ini. Jadi kalau kalian ingin merubah layout, saran saya kalian keluar atau memberikan ke owner itu konsep dalam bentuk gambar ya. Bisa nggak Wulandari dan teman-teman?
iya Pak, nanti sama teman-teman nyari dulu referensi-referensi yang bagus, nanti dikirimin ke ownernya, siapa tahu disetujui. Nah, betul. Konsep itu Wulandari dan teman-teman ya, itu nanti dimasukkan dalam laporan akhir ya. Iya Pak. Maksudnya konsepnya seperti A misalnya, nanti endingnya nih saya pengen tahu nih, ya kan seperti apa. Iya. Betul. Oke, berarti itu menjadi apa namanya poin plus sebenarnya. Itu menurut saya juga achievement yang luar biasa bagus. Dengan budget minimal misalnya, tapi bisa hasilnya maksimal. Selanjutnya teman-teman Wulandari ya, saya tadi mencatat adalah aspek pemasaran. Bisa dispesifikkan nggak apa nih dalam konteks medianya apa atau gimana gitu? Iya Pak, di Instagram kayak bikin promosi supaya orang-orang di sekitaran sana tuh yang penting tahu dulu gitu kalau di daerah sini tuh ada coffee shop gitu. Target marketnya memang anak muda ya? Iya. Oke. Itu menarik. Itu dalam konteks online ya. Kalau dalam konteks offline apa? Kalau offline belum ini sih Pak, belum tahu gitu kalau offline kayak gimana, soalnya si lokasinya kan nggak terlalu yang di perkotaan banget nih Pak, gitu. Oke. Mungkin kasusnya hampir sama kayak ini ya. Kalau nggak salah tadi itu kedai kerja kelompok atau apa ya tadi? Yang iya kayaknya tadi, yang di sebelahnya ada futsal itu kan. Itu kan pada intinya masalahnya kurang lebih sama, bahwa orang kurang begitu ngeh kalau ada nih coffee shop di situ. Nah, bayangan saya ya, karena memang saya nggak tahu sih spesifik lokasinya di gang kah atau di mana, jadi saya nggak bisa membayangkan ya. Cuman pada dasarnya kalian bisa datang dengan sesuatu yang bisa dibilang simple, tidak terlalu keluar biaya banget ya. Kalian bisa muncul dengan misalnya banner atau mungkin papan tulis tuh hitam ya kan, yang papan tulis hitam gitu. Kalian tulis pakai kapur gitu kan, tapi yang besar nih nama apa lokasi atau menunya, apa nama tokonya atau pokoknya hal-hal apalah yang kalian bisa temukan sesuai dengan kondisi dari UMKM. Terakhir Wulandari, saya harapkan ada satu lagi ya Wulandari ya, yang bisa kalian kerjakan untuk UMKM, karena menurut saya sejauh ini yang paling bagus itu adalah perubahan layout. Karena kan tadi kan aspek IG sama yang lain kan sudah wajib ya, Wulan ya. Iya Pak. Jadi saya kalau bisa minta satu lagi, apalah yang bisa kalian kerjakan. Let's say misalnya hal-hal yang bisa kalian kerjakan mungkin ya, apalah, let's say misalnya kalian bikin jadwal untuk karyawan misalnya ya, saya nggak tahu udah ada karyawannya apa belum misalnya, atau mungkin bisa datang dengan penggunaan aplikasi untuk kasir gitu, kasirnya jadi tidak manual lagi nih, misalnya seperti itu, atau hal-hal lain lah yang kalian mungkin bisa temukan gitu. Oke. Ya. Sip. Sekarang saya kelompok terakhir nih. Imam, Mustaqim, Faris, Septian, Hafid. Iya, hadir, Pak. Hadir, Pak. Gimana progresnya? Untuk progres yang bulan-bulan sekarang tuh kita baru menggunakan media promosi dari Instagram sih, Pak. Sama sudah merencanakan bagaimana untuk mempromosikan Wartala ini di aplikasi TikTok sih, Pak. Asik. Dan juga ada pengembangan menunya juga sih Pak dari Wartala, jadi lebih bervariasi gitu Pak di Wartala tuh. Nah, nice. Ada lagi? Faris? Mam boleh ditambahkan, Mam?
Oh iya Pak, kan Wartala Warung tuh di bukit gitu maksudnya, naik ke bukit dikit jadi terpencil gitu. Nah, kita tuh akan bikin pelang gitu kayak petunjuk bahwa Wartala Warung tuh lewat sini gitu. Dari itu apa? Citra Green Dago seperti itu paling Pak. Wih, nice sekali nih. Mantap. Kalau kalian bisa nih ya, provide ini, lulus lah. Insya Allah A lah. Kalau kalian bisa membuktikan ya bahwa kalian berhasil nih, saya paling suka dengan pelang dan juga variasi menu. Kalau saya, karena kalau IG TikTok selain wajib bisa menjadi poin penting bagi kelompok kalian asalkan kalian bisa membuktikan bahwa owner sudah bisa mandiri nih. Contoh nih, kalian bisa capture konten TikTok atau konten IG yang memang benar-benar dihasilkan oleh owner. Itu baru. Poin itu bisa menjadi poin pemberat kalian. Tapi kalau kalian hanya sebatas membuat IG, akun IG, dan sebagainya, dan posting ya, selama kalian pendampingan, ya bisa dibilang B atau B+ lah. Tapi kalau kalian bisa membuktikan atau edukasi ke owner untuk create, atau mungkin bukan owner ya, atau karyawannya lah, atau siapa lah ya, agar bisa terus continue ya, untuk produksi konten, itu baru. Nah, saya suka nih teman-teman Wartala ya, itu adalah pelang sama variasi menu. Sama dengan nasi pecel kuning sebenarnya, yang tadi variasi menu. Ya kan, jadi kalian perlu menjelaskan di laporan akhir menu sebelum dan sesudah. Sama kayak layout tadi tuh, si kedai kopinya Wulandari itu. Ya kan? Gitu ya Imam dan Faris dan teman-teman ya. Baik Pak. Terus yang pelang itu Baik, Pak. pakai apa? Pakai bambu, besi atau apa? Dikarenakan mungkin kalau besi biayanya lumayan juga mungkin ya Pak. Jadi kalau untuk sekarang bambu dulu sepertinya. Nice, nggak apa-apa bambu. Asalkan saya lupa namanya bahan apa ya. Aduh. Oke, bambu itu kalau biar awet ya kalau nggak salah ya Imam ya. Ini ada cat khusus, lupa saya namanya. Itu tadi untuk melapisi bambu biar kalau kena panas, kena hujan, itu tidak mudah luntur ya warna bambunya. Saya lupa namanya apa ya. Jadi nggak masalah juga bambu kan. Cuman paling tinggal beli cat berapa puluh ribu untuk melapisi bambu itu biar tidak jelek lah intinya. Nah, pertanyaan terakhir teman-teman, IG dan TikTok, kemudian pelang dan juga variasi menu, itu kalian sudah diskusi kan dengan ownernya, yang kakaknya Kevin ya katanya. Untuk diskusi Pak sudah dalam ke Kevin, terus dari Kevinnya udah disampaikan kepada kakaknya sih Pak, dan kakaknya pun tidak ada rasa keberatan untuk dibantu penyesuaian menu, penambahan menu, dan yang dari Imam sebutkan adanya pelang menunjukkan arah ke Wartala itu Pak. Nice. Sip. Oke, go ahead ya. Silahkan jalan teman-teman. Sudah bagus. Ini yang saya suka nih. Maksudnya kelas saya itu kelas I dan kelas J khususnya ya. Saya pikir mayoritas dapat nilai bagus karena sejauh ini saya lihat on the track, dan kembali lagi kalau ada kendala atau ada mungkin hal yang perlu didiskusikan, silahkan bisa komen di grup atau Japri. Overall, sebelum saya closing ya, saya ingin memastikan bahwa kelompok yang saya dampingi, kelompok yang di kelas saya, itu semuanya berhasil. Dalam tanda kutip ya, dalam konteks nilai maupun dalam rangka meningkatkan kinerja atau meninggalkan legacy yang baik buat UMKM. Itu satu. Makanya saya berusaha untuk mengadakan Zoom seminggu sekali, walaupun mungkin
kayak kadang ada yang bolong lah ya. Karena sebenarnya tadi biar menyamakan satu visi sebenarnya itu doang. Nanti mungkin menjelang UTS atau setelah UTS saya akan kosongin 2 sampai 3 atau mungkin bahkan 4 kali. Karena kalian udah datang ke lapangan kan, kalian sibuk dengan pembuatan konten, kemudian pembuatan laporan akhir. Nah, jadi saya nggak mau ganggu di situ. Makanya insya Allah Zoom saya kosongin agak banyak. Nanti kalau saya pikir kalian sudah bisa dilepas, udah nggak ada Zoom. Tanda kutip ya, maksudnya dalam waktu yang cukup banyak, 2 sampai 4 kali lah mungkin nggak ada Zoom. Oke, kemudian yang kedua, untuk program atau strategi yang kalian ajukan tadi, saya sudah catat semua insya Allah, itu saya pikir sudah oke. Tinggal paling tadi penajaman atau pendetailan dan juga penambahan 1 atau 2. Kayak misalnya kelompok imam saya pikir sudah cukup ya, 3 lah ya. IG dan TikTok karena mewakili aspek pemasaran digital. Kemudian Plang juga sebenarnya bisa aspek lokasi atau operasi dan juga pemasaran. Itu bisa berkaitan, dan juga variasi menu ya, lebih terkait dengan produk. Bagi teman-teman yang masih 2, saya harapkan ada tambah 1 lagi lah. Misalnya 1 rumpun dengan pemasaran ya nggak apa-apa. Misalnya tadi kan online dengan offline. Tadi si Wulan online-nya kan IG ya, mungkin offline-nya apa misalnya. Nggak masalah. Cuman harapan saya harus fokus ya, dalam artian kalian mengerjakan dengan hati, dengan passion. Bayangkan itu adalah usaha kalian. Betapa senangnya dibantu oleh mahasiswa yang dengan semangat yang tinggi, dengan passion yang tinggi, sama-sama nih. Kalian juga saya sama-sama belajar sebenarnya. Saya pengen tahu, ternyata di kawasan misalnya Sumedang atau Subang atau Bandung, di gang ini ada nih, ya kan, toko atau coffee shop yang telah dibantu oleh teman-teman. Atau mungkin bahkan ada PKL ya kan, yang sudah disentuh oleh mahasiswa, tanda kutip ya. Jadi hal-hal begitu yang menurut saya membuat bangga sih, bangga buat kalian sendiri khususnya ya, bahwa kalian telah meninggalkan legacy yang bagus buat para UMKM. Ini yang pengen saya tekankan sebenarnya, bahwa tidak segala sesuatu yang dilakukan dengan passion, insya Allah akan mendatangkan hal yang positif. Entah itu buat kalian, keluarga kalian, anak cucu kalian. Jadi lakukan segala sesuatu dengan passion, dan insya Allah nanti hasilnya akan bagus. Terakhir teman-teman, untuk laporan akhir, saya kembali mengingatkan bahwa UTS hanya bab 1, bab 2, bab 3. Untuk tugas minggu ke-6, itu bab 1 ya, pendalaman lagi. Karena kemarin yang draft itu kan masih masih sementara, tanda kutip ya, karena kan saya mohon maaf waktunya cuma sehari kalau nggak salah ya, dari pengumuman sampai pengumpulan. Jadi di tugas 6 ini saya harapkan kalian bisa lebih dalam penjelasan terkait dengan gambaran umum usaha, kemudian masalah, potensi, dan juga alasan mengapa memilih. Ya kan? Rangkai kata-kata dengan bagus, dukung dengan referensi kalau bisa, khususnya di gambaran umum usaha ya, tren di industri maupun pendapat para ahli, sehingga harapannya laporan itu nanti bisa diperjuangkan untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu hibah PKM. Kemudian terakhir sebelum saya tutup, saya mohon maaf teman-teman atas segala khilaf ya, perkataan, perbuatan mungkin ada yang menyinggung, saya mohon maaf sekali. Waktu juga saya juga mohon maaf telah mengganggu ya, jadwal, sama juga bentrok dengan kegiatan yang lain. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih teman-teman telah berkenan hadir di kelas saya pada pagi hari ini ya. Sampai ketemu lagi insya Allah di minggu depan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya end meeting dulu.